Batini Tolatorov akan menjelaskan 85 istilah musik. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu ada yang namanya ambasmento. Ambasmento ini dapat diartikan sebagai penurunan nada secara kromatik. Ambasmento ini merupakan teknik musik yang secara bertahap menurunkan nada secara kromatik atau setengah laras. Yang kedua yaitu asen. Asen diartikan sebagai penekanan pada suatu nada atau ketukan. Asen merupakan teknik musik yang menekankan suatu nada atau ketukan untuk membuatnya lebih menonjol. Yang ketiga yaitu asidental. Asidental dapat diartikan sebagai tanda nada yang mengubah nada dasar secara sementara. Yang keempat yaitu acito. Acito dapat diartikan sebagai nada tinggi. Acito merupakan nada yang memiliki frekuensi tinggi dalam suatu rentang suara. Yang kelima yaitu adirato. Adirato dapat diartikan sebagai marah ataupun murka. Adirato merupakan suasana klasik yang penuh amarah dan murka. Adirato sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan pertempuran atau momen heroik. Yang keenam yaitu affettuoso. Affettuoso dapat diartikan sebagai dengan penuh kasih sayang dan lembut. Affettuoso merupakan suasana musik yang penuh kasih sayang dan lembut. Affettuoso sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan romantis atau momen sentimental. Yang ketujuh ada agile. Agile dapat diartikan sebagai dengan lincah ataupun gesit. Agile merupakan teknik musik yang dimainkan dengan lincah dan gesit. Yang kedelapan ada allegramente. Allegramente dapat diartikan dengan riang dan gembira. Allegramente merupakan suasana musik yang riang gembira dan penuh semangat. Yang kesembilan ada amabile. Amabile merupakan suasana musik yang menyenangkan dan ramah. Amabile sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan yang santai dan menyenangkan. Yang ke-10 ada anima. Anima dapat diartikan dengan penuh semangat dan penuh gairah. Anima merupakan esensi dan karakteristik suatu karya musik yang membedakannya dari karya musik lainnya. Yang ke-11 ada appassionata. Appassionata dapat diartikan dengan bersemangat dan penuh gairah. Yang ke-12 yaitu ardito. Ardito dapat diartikan dengan berani. Ardito merupakan suasana musik yang berani dan sangat berani. Ardito sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan dalam pertempuran atau momen heroik. Yang ke-13 ada asai. Asai dapat diartikan dengan sangat. Asai merupakan kata keterangan yang digunakan untuk memperkuat arti istilah musik tersebut. Asai dapat berarti contohnya sangat cepat, sangat keras, sangat lembut, dan lain sebagainya. Yang ke-14 ada baritono. Baritono merupakan suara yang dalam. Baritono merupakan jenis suara yang umum bagi pria dewasa antara suara bass dan tenor. Kemudian yang ke-15 ada bis. Bis berarti mengulang bagian sebelumnya. Bis merupakan mengulang bagian sebelumnya dari suatu karya musik, biasanya untuk memberikan penekanan atau efek dramatis. Bis sering digunakan dalam opera, musik klasik, ataupun musik populer. Yang ke-16 ada bizarro. Bizarro dapat diartikan aneh atau tidak biasa. Bizarro merupakan suasana musik yang aneh dan tidak biasa. Bizarro sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan yang misterius ataupun surrealis. Yang ke-17 ada brillante. Brillante berarti cemerlang dan berkilau. Brillante merupakan suasana musik yang cemerlang dan berkilau. Brillante sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan yang ceria dan menyenangkan. Yang ke-18 ada bruscamente. Bruscamente yang berarti tiba-tiba dan kasar. Bruscamente merupakan teknik musik yang dimainkan secara tiba-tiba dan kasar. Bruscamente sering digunakan dalam musik klasik untuk memberikan atau menciptakan efek kejutan ataupun ketegangan. Yang ke-19 ada burleska. Burleska dapat diartikan lucu jenaka dengan cara yang berlebihan. Burleska merupakan genre musik yang menggunakan humor yang berlebihan dan satir untuk menghibur penonton. Burleska sering digunakan dalam opera, musik klasik, dan musik populer.
Yang ke-20 ada kaldo. Kaldo merupakan hangat dan bersemangat. Kaldo merupakan suasana musik yang sangat hangat dan bersemangat. Kaldo sering digunakan dalam musik klasik untuk menggambarkan adegan yang romantis ataupun sentimental. Kemudian yang ke-21 ada cantus firm. Cantus firm dapat diartikan sebagai melodi yang digunakan sebagai dasar untuk komposisi polifonia. Cantus firm dalam musik merupakan sebagai dasar atau tempat dari komposisi lainnya. Contohnya, dalam komposisi Polonia, cantus firmus dapat menjadi melodi yang tetap dan disambut oleh melodi lainnya. Yang ke-22 ada cross. Dalam paduan suara, bagian refrain dalam lagu, istilah cross memiliki dua arti. Yang pertama yaitu cross dapat merujuk pada paduan suara yaitu sekelompok penyanyi yang bernyanyi bersama-sama, dan yang kedua ada cross yang merujuk pada bagian refrain dalam lagu yaitu bagian yang berulang-ulang setelah bait. Yang ke-23 ada consolante. Consolante ini berarti menenangkan dan menghibur. Consolante merupakan suasana musik yang menenangkan dan menghibur. Consolante sering digunakan dalam musik klasik untuk memberikan rasa damai dan ketenangan kepada pendengar. Yang ke-24 ada dance. Dance ini merupakan tari. Dance ini merupakan komposisi musik yang dibuat khusus untuk mengiring tarian. Musik dansa biasanya memiliki tempo yang cepat dan ritme yang bagus untuk membuat orang ingin bergerak. Yang ke-25 ada decifra. Decifra merupakan kemampuan untuk membaca dan memahami notasi musik serta menerjemahkannya menjadi permainan musik yang akurat. Yang ke-26 ada detach, yang berarti terpisah dimainkan dengan artikulasi yang jelas. Detach merupakan teknik permainan musik di mana setiap nada yang dimainkan secara terpisah dan jelas, dengan sedikit atau tanpa perhubungan antar nada. Yang ke-27 ada devotamate. Devotamate ini dapat diartikan dengan penuh pengabdian dan religius. Devotamate merupakan suasana musik yang penuh pengabdian dan bersifat religius. Yang ke-28 ada direttore. Direttore dapat diartikan sebagai konduktor ataupun pemimpin orkestra. Director merupakan pemimpin musik yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan permainan orkestra atau ensemble lainnya. Yang ke-29 ada embellishment. Embellishment merupakan hiasan musik ataupun ornamen. Embellishment merupakan teknik musik yang menambahkan hiasan atau ornamen pada melodi dasar. Yang ke-30 ada epos. Epos merupakan puisi epik atau karya sastra yang menceritakan kisah kepahlawanan. Epos merupakan genre puisi yang menceritakan kisah kepahlawanan secara dramatis dan megah. Musik yang terinspirasi dari epos biasanya memiliki suasana yang heroik dan bombastis.